Ya Rabbi salli ala Muhammad. Mana ini? Sifatul Fauqiyah ya. Sifatul Fauqiyah baris mana itu? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika sifatul fauqiyati. Ya, termasuk darinya dari ayat-ayat sifat itu adalah sifat fauqiyah. Ya, bagian atas fi qaulihi pada firman-Nya yang berbunyi wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwas samiul alim. Dia yang maha memaksa fauqa di atas ibadihi hambanya. Oke, silahkan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, wa min dzalika dan diantaranya adalah sifatul fauqiyah, sifat di atas fi qaulihi pada firman-Nya yang berbunyi wa huwal qahiru fauqa ibadihi Al-An'am ayat ke-18. Dialah yang maha memaksa ya, al-qahir, maha yang mengalahkan, maha menguasai fauqa ibadihi di atas hambanya kalau mau diartikan secara harfiah. Oke. Terus ya, contoh ayat kedua, ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, dari atas mereka. An-Nahl ayat 50. Oke. Ya, wal muradu biha yang dimaksud dengannya biha al-ulu, yaitu al-ulu tinggi, min ghairi jihatin tanpa ada sisi. Jadi yang dimaksud fauqun kalau mau selamat daripada pemahaman yang berorientasi kepada tajsim dan tasbih, maka dia harus diartikan tinggi, uluun. Tapi catatan tinggi itu tanpa ada jihad, dalam artian hilangkan perasaan kita kalau tinggi itu berarti di atas itu. Nah, kalau sudah kita bilang di atas itu berarti otomatis ada jihad bagian atas, ada bagian bawah. Yang jelasnya dalam benak kita pada saat mendengar kata fauqun itu cukup Allah itu tinggi, selesai, tanpa ada bayangan-bayangan jihad. Oke, itu masuk al-muradu biha al-ulu min ghairi jihatin. Nah, ini menurut al-Imam As-Suyuti. Oke, kalau orang-orang dia lain, dia orang-orang memang betul-betul di atas, betul-betul di atas kata mereka ya. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sandarannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang budak perempuan, kata budak perempuan tersebut, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada budak perempuan tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Kata budak perempuan tersebut, bis sama, di atas langit. Nah, pada saat itu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena jawabannya tepat, akhirnya bersimpatis kepada budak perempuan tersebut dan disuruh untuk dimerdekakan. Berarti itu pembenaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu ada di atas, betul-betul di atas. Itu yang jadi pegangan orang-orang, boleh dikata kebanyakan orang-orang dari berpegang kepada itu. Tidak boleh kita bilang pokoknya bilang betul di atas. Makanya katanya kalau kita berdoa dikasih begini, itu menurut mereka. Kita bukan masalah di atasnya itu kalau kita, karena memang ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, itu patokan kita. Nah, ketika ada syai' dalam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala yang sama, berarti bukan begitu. Belum lagi kita bicara hadis ya yang mengatakan tidak ada persamaannya. Bahkan dalam sampai kepada tahap wa ma khatara bi balika wallahu ala khilafi dzalika, yang terlintas saja di benakmu, di dalam hati, maka Allah tidak seperti itu. Nah, itu dalam mazhab ini sebenarnya ada 3 ya. Ada yang tafwid, ada yang takwil, ada yang zahir saja. Pokoknya tangan-tangan kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini mau diarahkan, mau ditakwil ya, makna dari fauqun itu dengan bahasa uluun, tinggi, min ghairi jihatin, tanpa ada sisi. Oke. Ya. Ya. Wa qad qala Fir'aunu, dan sungguh telah berkata Fir'aun, wa inna, dan sesungguhnya kami fauqahum di atas mereka, rakyatnya, qahiruna, yaitu mengalahkan, yang memaksa, yang menguasai maksudnya. Surah Al-A'raf 127.
Okey. Wala syakka, dan tidak ada lagi keraguan, kata Imam Asyuti, annahu, bahwasanya dia si Fir'aun ini lam yurid al-uluwal makani, dia tidak menginginkan dengan bahasa paukun tadi yang dia katakan kepada rakyatnya itu ulwal makani, yaitu tinggi dari sisi makani, sisi tempat. Jadi bahasa kasarnya Fir'aun saja paham kurang lebih seperti itu. Jadi dia mengatakan, kami, kata Fir'aun, di atas mereka ini orang lain selain daripada mereka, wabil khusus orang yang beriman, karena dia merasa hebat ya, kurang lebih seperti itu. Kami di atas mereka, tapi tidak mungkin yang dimaksud oleh Fir'aun di atas itu adalah bahwasanya dia di atas, rakyatnya di bawah dari sisi tempat. Bukan begitu maksud Fir'aun. Nah, otomatis karena ada ayat yang seperti itu, apalagi Allah, kan begitu ceritanya. Apalagi Allah, tidak mungkin kita mengatakan bahwa Allah itu di atas dari sisi tempat di langit dan di mana saja, yang penting bagian atas dan yang lainnya adalah di bagian bawah. Okey. Terus jadi agak ringkas ini anunya. Tidak panjang lebar. Jadi ya okey, selesai. Jadi pokun tetap al-ulun tapi ghairi jihah. Nah, sekarang yang selanjutnya, wa min dzalika, dan diantaranya adalah sifatul maji, sifat kedatangan. Fi qaulihi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-Fajar 22. Nah, sifatul maji datang itu. Nah, datang itu kan indikasi makhluk ya, datang, tiba, sampai. Okey. Au ya'ti rabbuka, atau ya'ti rabbuka, surah Al-An'am 158. Nah, ini dia takwilnya apa dia? Ya, amruhu artinya perintahnya atau perkaranya, perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a rabbuka, datang Tuhanmu, maksudnya perintahnya, ayatnya, syariatnya. Nah, itu yang dimaksud ja'a. Okey. Ya. Ya, li'annal malaka, karena sesungguhnya yang namanya malaikat itu innama ya'ti, sesungguhnya dia datang bi amrihi, dengan perintah Allah. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah Allah, wahyu, kan begitu. Nah, jadi bukan berarti Tuhannya yang datang. Nah, itu maksudnya. Ja'a rabbuka, Tuhan yang datang, tidak. Yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ja'a rabbuka itu diartikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'malun, ya, kama qala ta'ala, sebagaimana berkata lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu wahum, dan mereka orang-orang yang beriman bi amrihi, dengan perintahnya. Perintah Allah, ya'maluna, mereka mengamalkan. Al-Anbiya 27. Okey, nah di sini ayat ini menegaskan bahwa yang datang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begitu metode dalam menentukan, memastikan tafsir suatu ayat itu, jangan langsung ke hadis dulu. Jangan langsung ke kias dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang samar, yang mutasyabih, apa sih maksudnya? Sebelum ke hadis kita cari dulu di ayat. Ada enggak di ayat? Kalau ada ya itu yang kita jadikan sebagai patokan dalam menjelaskan, kurang lebih seperti itu. Dan kalau tidak ada di ayat, barulah kita beralih ke hadis. Nah, khususnya ayat-ayat mutasyabih itu biasanya atau rata-ratanya tidak keluar dari ayat. Bahkan ada beberapa saja hadis yang menegaskan tentang ayat itu sifat. Selebihnya dari ayat-ayat semua. Kemarin itu rata-rata bermain-main di ayat semua dalilnya. Jarang ada penegasan dari hadis. Memang begitu, karena ini hati-hati ya, karena ini berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan sifat Allah. Jadi dalilnya juga harus kuat. Jangan sedikit-sedikit hadis. Kan kalau tadi itu kan hadis siapa? Budak itu kan, tapi tidak masalah lah, sama-sama benar, cuma ada yang lebih utama. Jangan dulu ke sana kalau memang masih ada hadis. Nah, ini salah satunya yang seperti ini. Ja'a itu ya dijelaskan dalam ayat lain yang mengatakan wahum bi amrihi, yang dimaksud amri itu ya kedatangan Tuhan itu, artinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman amalkan itu. Jelas ja'a itu amrun. Okey, selesai. Terus
Ya, fasara, maka jadilah perkara tersebut kama law sarraha bihi, sebagaimana kalau dia jelaskan bihinya, jadilah masalahnya sebagaimana law sarraha bihi, andai kata dia jelaskan kepadanya. Artinya jaa diartikan amar berdasarkan ayat ini. Ayat wahum bi amrihi ya'malu. Maka jadilah jaa ini, kedatangan ini, maji ini, jadilah dia apa? Jadilah kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maji itu jadi apa dia? Jadi amar dia, perintahnya sebagaimana Allah menjelaskan. Nah, itu maksudnya itu. Okey. Wakata demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi begini, fadhhab, pergilah anta, engkau, wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatilah, dan berperanglah kalian berdua, innaha huna qaidun. Nah, sesungguhnya kami di sini itu duduk. Kalau saya tidak salah ini perintah perkataan dari orang-orang kafir terkait dengan ajakan Nabiullah Musa dan Harun, kalau saya tidak salah. Surah Al-Maidah ya. Jadi diajak untuk berjihad. Nah, kemudian orang kafir itu ya pergi maka kamu dua orang, berjihad maka kamu dua orang, kita di sini jadi innaha huna qaidun. Nah, itu dia. Okey. Fadhhab anta, satu. Anta tidak jadi masalah. Zahaba anta tidak jadi masalah. Nah, masalahnya wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatilah. Nah, ini masalahnya kata zahaba dikaitkan kepada Rabbun. Nah, artinya di sini idhab bi rabbika, ya pergilah engkau bi rabbika karena Tuhanmu. Bi taufiki, artinya karena taufik Tuhanmu, wa quwwati, dan kekuatan Tuhanmu itu. Bukan zahaba rabbuka. Okey, jadi takwilnya adalah bi, harus dimasukkan sababiyah di sana.